Mas Andri bicara mengenai beberapa hal yang kemudian terjadi belakangan, khususnya adanya kerumunan-kerumunan yang terjadi di pusat perbelanjaan, apakah itu di Tanah Abang ataupun mungkin di pusat-pusat perbelanjaan ataupun mall yang memang secara segmentasi menengah ke atas lah. Apakah ini sebetulnya salah satu konsekuensi dari dampak pelarangan mudik yang sudah diberikan oleh pemerintah? Artinya birahi dalam tanda kutip masyarakat untuk melakukan konsumsi sudah tinggi, tapi medianya untuk kemudian melakukan konsumsi itu ditahan ataupun mungkin dilarang oleh pemerintah dalam bentuk pelarangan mudik. Analisa Anda seperti apa? Saya rasa sih tidak begitu ya, karena terbukti kan di tanggal 6 ini masih ada yang nekat mudik. Ini lebih kepada saya rasa gairah yang sudah lama dipendam selama 1 tahun begitu. Jadi kemarin sudah ditahan nih gitu ya, mereka masyarakat gitu ya sudah berusaha untuk menahan diri untuk tidak keluar, untuk mematuhi prokes. Sekarang memang sudah tidak ada apa ya istilahnya, sudah banyak desakan. Memang desakan yang paling utama adalah desakan perekonomi gitu masyarakat. Jadi mau tidak mau mereka juga sebetulnya didesak oleh kebutuhan ekonomi mereka gitu. Kalau mereka tidak keluar, ya saya rasa itu jadi ancaman bagi kehidupan masyarakat juga begitu. Baik, yang cukup ironis adalah ketika masyarakat dilarang untuk mudik, tapi kemudian dalam beberapa waktu terakhir kita juga mendengar adanya WNA yang berhasil masuk ke Indonesia dari Tiongkok. Sejauh mana ini kemudian memberikan dampak psikologis kepada masyarakat untuk kemudian memutuskan akan mengikuti himbauan dari pemerintah atau tidak? Karena nampaknya ada inkonsistensi nih yang kemudian dilakukan ataupun ditunjukkan, dipertontonkan lah oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya, saya melihatnya sebetulnya memang betul. Kuncinya sebetulnya terletak pada konsistensi kebijakan pemerintah. Selama ini pemerintah konsisten dalam inkonsistensi regulasi begitu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi menurut saya itu hal yang tidak baik begitu ya. Larangan mudik tetapi di sisi lain WNA bisa masuk ke Indonesia atau diperbolehkan untuk mengunjungi daerah wisata misalnya. Dilarang mudik tetapi boleh ke daerah wisata yang di luar daerah domisili. Itu juga menurut saya tidak konsisten satu dengan yang lainnya. Belum kita berbicara ke belakang gitu ya, masalah pilkada diperbolehkan, terus masalah pernikahan gitu, pernikahan artis bahkan kita bisa lihat bahwa ternyata diresmikan sebetulnya oleh presiden. Saya rasa itu juga memacu masyarakat bahwa oh ternyata mereka juga boleh gitu, tidak masalah dong kalau kita juga dalam tanda kutip melanggar prokes begitu. Nah ini menurut saya harus ditunjukkan bahwa oke, sudah divaksin tetapi memang masih prokes, apalagi yang belum divaksin gitu ya. Saya rasa itu yang perlu ditunjukkan oleh pemerintah terus-menerus dan jangan sampai ini berkerjaan hanya di Kementerian Kesehatan saja, tetapi kementerian lain tidak menunjukkan hal ini. Saya rasa semuanya memang harus satu jalur begitu ya, yang harus dikedepankan adalah masalah kesehatan. Sudah banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada saat masa pengetatan beberapa waktu yang lalu. Ini tentu saja yang bisa kemudian menjadi harapan adalah masyarakat tetap komit untuk menerapkan protokol kesehatannya ketika mereka kemudian sudah mendatangi rumah mereka di daerah masing-masing untuk menemui keluarganya. Yang kita kemudian juga harapkan adalah tidak terjadi klaster-klaster baru pasca musim mudik ini selesai.